Kembali ke masalah ke laptop tadi. Jadi RP3YD di Malang itu saya sudah mengidentifikasi. Bahkan kamu yang mewawancarai saya kan waktu itu sudah mengingatkan jauh-jauh hari itu mestinya memang dia harus mempersiapkan diri di pasal 39 itu. Dia harusnya ngerti. Dia kan ini sok tahu anggaran dasar, sok menguasai anggaran dasar rumah tangga. Pokrol-pokrol itu kan sok menguasai dia. Saya itu kan prihatin kalau dia memberi penjelasan ini ilmunya dari mana orang ini, gitu loh. Harusnya dia mempersiapkan diri, ada PLT, PLH atau pelaksana apa. Coba pasal 39 itu, yang berhalangan tetap itu apa? Wah, istilahnya apa? Enggak, istilahnya pelaksana harian, poinnya aja, poinnya pelaksana harian ya, apa? Dapat dipilih dari salah satu wakil ketua sebagai pejabat ketua umum. Nah, pejabat ketua umum kayak PLT, pelaksana harian, pelaksana tugas berarti. Pelaksana tugas, ya. Atau pelaksana boleh PLT, boleh PLH. Atau kalau dulu ya contohnya kan PKK itu. Pimpinan kolektif kolegial. Tapi kalau PKK itu kalau terjadi situasional yang memang tidak ada PLT, tidak ada PLH karena adanya situasional yang lebih lagi. Jadi gini, ketika habis expired gitu, kemudian diberi kewenangan waktu, ya, kayak misalnya kemarin habis nih 1 Mei kan 2 Mei habis, kemudian KDK memberi waktu sampai Oktober atau November itu nggak bisa laksanakan, itu harusnya sudah diambil alih PKK, harusnya sudah. Tapi kan pengwil-pengwil kita ini kan sabar, sehingga dia tidak mengambil mengambil alih. Harusnya pada saat itu ambil alih. Nah, ambil alih KLB, terus disahkan semua hal-hal yang itu menggunakan diskresi, ya, sahkan dulu supaya nanti hal-hal yang kemarin itu sebenarnya nggak sah, disahkan dulu. Itu melalui diskresi. Seperti yang terjadi di Jateng, nanti banyak yang nggak sah itu. Karena yang pengganti saya itu yang abal-abal itu semua produknya nggak sah. LB-LB yang ikut nggak sah. Kalaupun nanti UKEN, sistem UKEN-nya yang diselenggarakan oleh yang sudah expired kan nggak sah. Nah itu harus dibersihkan dulu supaya nggak merugikan anak-anak ALB dan sebagainya. Melalui apa ya, KLB itu harusnya. Nah gitu. Jadi kalau kamu tanya tentang ini Kongres apa KLB, ya sudah baca pasal 10, 10A, 11. Itu di situ ada semuanya di anggaran dasarnya. Terus teknisnya di pasal 12 itu tidak ada masalah. Sepanjang bisa diterima oleh seluruh anggota dalam Kongres. Karena sekali lagi saya udah jelasin, kalau keputusan tertinggi itu kan di anggota. Cuman itu ingat itu internalnya. Tapi kalau nanti secara normatif itu akan menjadi debatable di pengadilan kalau sampai terjadi ke sana. Karena kalau hakim kan tidak mau tahu soal dia kan preponderance of evidence itu kan dia akan bicara dengan bukti tertulis, dokumen-dokumen dan bukti tertulis. Kalau hakim begitu. Karena begini, beda dengan hakim pidana. Kalau perdata itu masuknya dengan Fabrician plane atau kausalitas formil, itu perdata. Azasnya preponderance of evidence, itu di situ hakim tidak mempunyai constatering keyakinan untuk menentukan karena dia terikat itu 164 HIR, 284 RBG, 1866 BW. BW sampai sekarang belum diganti. Nah, kalau pidana itu Bridewitz, alat bukti bebas, hakim mempunyai constatering untuk menetapkan itu. Sama dengan notaris. Kalau notaris itu walaupun itu notaris itu membuat alat bukti perdata, di dalam menarasikan opniken, para pihak menerangkan kepada notaris, dia mempunyai constatering, gitu. Apa yang diterangkan para pihak itu kemudian dinarasikan ke dalam ini berdasarkan yang didengar, yang diini oleh notaris, yang dipahami oleh notaris, kemudian ini. Tetapi kalau notaris itu kemudian harus dilakukan
Firliden pencocokan kembali. Bener enggak keteranganmu kayak gini? Bener enggak yang kamu maksud kayak gini gitu. Nah, constateringnya notaris itu ada lagi misalkan gini, ada kebuntuan formil. Orangnya nggak bisa datang. Kalau datang ke notaris itu mabuk. Naik mobil mabuk dan sebagainya. Notaris datangi boleh. Berarti itu menggunakan pasal 19. Ya, di sini mana notaris boleh hadir di situ. Berarti kalau itu berarti dia nanti menghadap di hadapan saya. Bukan hadir, kalau hadir nanti menjadi relas. Nah, ini kan banyak hal nanti lah itu. Sesekali kamu wawancara saya itu jangan organisasi terus, sesekali masalah keilmuan. Biar pada paham, gitu. Organisasi terus nanti kamu jadi provokator. Provokatornya di sana, kita yang dituduh maling, nuduh maling, teriak maling. Saya kan hanya bertanya, kan istilahnya MG dia bertanya, Bang WH menjawab. Iya, dia itu kan berani ngomongnya kan di belakang. Ya, Kang Bro. Terus yang kedua gini, ini kan oke lah, dalam artian apapun namanya lah, pemilihan di Banten itu kan sudah ditetapkan tanggal 8 sampai tanggal 9. Kan seperti itu. Nah, kemudian sedikit dong tanggapan Kang Bro mengenai adanya bukan bentrok ya, ketidaksepahaman antara tuan rumah dengan pelaksana itu gimana Kang Bro? Kalau dari kacamata Kang Bro, apakah memang 100% sebenarnya itu kan dugaan saya, prediksi yang saya tulis di AB itu maksudnya. Betul. Oh, itu kan dugaan. Atau kamu udah dengar? Apa tuh? Enggak. Tadi itu akan baru 2 ya, efisien, inovatif, 3 ya, responsif. Yang sebentar saya lupa nanti daripada nanti ditagih sama peserta ada rekannya. Nanti baru kamu tanya yang itu. Yang terakhir, yang keempat itu suatu organisasi itu mestinya memiliki yang kita kenal dengan akuntabilitas. Jadi akuntabel itu dari kata akuntabilitas. Nah, kalau akuntabilitas itu gini loh bro, itu menyangkut etika. Ini catat baik-baik nih. Akuntabilitas biar paham gitu kan. Itu menyangkut etika, tata kelola organisasi. Jadi etikanya berorganisasi itu kan hilang semua kita sekarang nih. Ya, kan apalagi itu kalau komentar-komentar itu kan enggak intelek sekali. Ya. Enggak jelas gitu kan. Saya walaupun guyon masih intelek loh ya. Walaupun guyon di FB itu masih intelek. Iya. Jadi karena itu ada yang tanya, ada yang japri saya tanya tentang ini dan sebagainya ya sudah saya jawab itu walaupun dengan cara guyon. Jadi etika tata kelola ini harus dipahami supaya supaya rekan-rekan paham. Yang dimaksud akuntabel selain etika tata kelola ini dipersamakan dengan pertanggungjawaban. Itu yang nanti harus dituntut di Kongres. Oke lah, pokoknya ikuti aja di Kongres itu. Ikuti. Kalau nggak diikuti rugi kita, yang rugi kita. Ya, karena itu dia berharap malah terjadi hal-hal yang enggak ini, sehingga diperpanjang, dia punya alasan. Kalau nggak diikuti itu mengambil alihnya kita nggak mungkin secara ini. Kalau kita mau ngambil alihnya dengan gaya bumbu masakan caos, gitu, kecap, sambal pedas, itu kan susah. Kalau ngambil kayak itu nggak boleh. Nah supaya tidak terjadi itu, datang ngambil alihnya secara formil, secara normatif. Nah persoalan tidak puas ya nanti kita lihat persoalan terjadi tadi apa namanya hal-hal yang kamu katakan ini Banten ya saya juga dengar tapi saya belum punya buktinya. Tapi kalau betul Banten itu kondisinya sebenarnya hanya tempat pengwilnya nggak kepake itu berbahaya. Oke. Berbahayanya apa? Berarti kan harusnya aja OC-nya harusnya Banten ya? Iya. OC-nya tuan rumah Banten.
harusnya kan. Nah, aku nggak tahu bener atau enggak untuk Banten itu dijadikan OC atau enggak. Nah, harusnya kan begitu. Kalau di aturannya memang penyelenggaranya PP.